Selamat sore semuanya, selamat datang kembali lagi di acara Reksadana Investigasi bersama dengan gue Cyril James Hardy sebagai host dari Invest Now, dan hari ini kita bakal membahas sebuah topik yang mungkin nyambung dengan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kalian ada yang sempat hadir di acara Biar Pinter bersama Star AM juga, kita ngebahas 5 pelajaran yang bisa didapat dari Squid Game. Nah, kalau hari ini kemarin minggu lalu kita sempat bahas ada investasi yang lebih sustainable yang bertema ESG. Nah, pada minggu ini di Reksadana Investigasi kita bakal bahas hal itu, yaitu investasi reksadana yang sustainable itu seperti apa sih, ESG itu bagaimana sih, dan terutama ya produk dari Star Asset Management. Tujuannya apa? Tujuannya biar of course ketika kalian mau berinvestasi, kalian mau membeli produk, sorry, kalian bisa mengenal dulu produknya cocok nggak sih buat kamu gitu. Apakah gue cocok berinvestasi pada reksadana yang seperti ini, yang temanya ESG dan sebagainya, atau bahkan mau tahu ESG itu apa. Nah, jadi make sure buat kalian stay tune hari ini. Nah, juga mau tambahin kalau kita hari ini juga mau bagiin giveaway lagi. Nah, giveaway ini ada buat 3 orang penanya terbaik, jadi make sure kalian taruh pertanyaan kalian di bagian questions di bawah ini. Nanti pada akhir sesi kita bakal ada Q&A dan kemudian kita bakal pilih 3 penanya terbaik. So make sure kalian nonton, kalian simak, dan juga tanya pertanyaan terbaik kalian. Nah, kebetulan kita udah kehadiran pembicara kita dari Star AM. Sebentar kita accept. Nah, sebentar lagi seharusnya muncul. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu. Nah, Halo, cakep. Halo, ya halo halo, Pak Stefanus. halo Mas Iril, apa kabarnya? Baik, ini kayaknya lagi WFO nih ya. Iya, lagi di kantor nih kebetulan. Kebalikan, saya lagi di rumah soalnya. Oke, Oke, terlepas kita ada di kantor atau kita ada di rumah, hari ini yang pasti kita mau membedah ya Pak. Kita mau membedah Pak Stefanus. Nggak deh, tanda. Kita mau membedah produk reksadana dari Star AM, kemudian kita mau belajar gitu, kita mau cari tahu lebih dalam lagi tentang investasi yang sustainable itu seperti apa sih? Emang ada ya produk ESG itu apa sih yang lagi trending-trending akhir-akhir ini gitu. Jadi ya kita hari ini mau bahas spesifik ke situ. Nah, sebelum kita mulai ya tak kenal maka tak sayang, baik itu untuk produk investasi ataupun kepada pembicaranya, Pak Stefanus boleh mempersilahkan diri sendiri terlebih dahulu. oke. Terima kasih banyak waktunya Mas Iril. Ya, perkenalkan saya Stefanus Indarto dari Star Asset Management. Saya Senior Portfolio Manager di sana. Kira-kira perlu dikenalin Star Asset Managementnya juga? Nah, ya boleh. Jadi sebelum kita masuk in depth gitu ya kepada produknya seperti apa, ya of course teman-teman hari ini yang nonton juga pasti mau tahu kita ketika membeli produk kepada MI, MI-nya juga seperti apa. Jadi ya Betul, of betul. course kita mau tahu nih Pak, Star AM ini apa sih perusahaan MI apa, dan kayaknya mungkin teman-teman banyak yang baru dengar gitu mungkin pertama kali Star Asset Management. Mungkin boleh sedikit diceritakan sejarahnya gitu atau pembentukannya. Silakan Pak. Ya, ya, basically udah cukup lama. Kita berdiri itu sebenarnya udah dari tahun 2004. Namun Hmm. memang benar dalam 1-2 tahun belakangan ini kita ada berbagai macam revamp strategi ya, terutama dari Hmm. sisi kita manajemen tim dan investment timnya juga cukup baru gitu. Jadi memang kita di setahun belakangan ini kita mulai lebih agresif lah untuk menggrab market. Kita revamp produk-produk lama kita dan kita revamp juga dari sisi strategi dan filosofi investasi kita gitu kira-kira. Oke, berarti sebenarnya Star ini udah dari 2004 ya Pak? Betul, betul. Wow, berarti udah hampir 20 tahun, Ya, 17 tahun ya? ya kira-kira segitu. Oke. Nah, tapi Star ini nama Star ini memang SAR atau ada singkatannya PT Sebenarnya apa gitu? singkatannya Mas Cyril. Star Oh, itu oke. Surya Timur Alam Raya. Jadi ada Oh, I filosofi di see. situ sebagai beacon lah apa namanya Hmm. matahari ya. Gitu.
Jadi dan kebetulan singkatannya juga STAR. Weh, Jadi kece, kece. branding kita kalau Surya Timur Alam Raya kan kepanjangan, jadi brandingnya kita Ya, lebih singkat, ya, lebih enak, gampang diingat lah. betul. Saya juga setuju. Oke, nah tapi berarti sekarang dari 2004 hingga sekarang udah 17 tahun, total produk reksadana yang di-manage oleh Star ini ada berapa banyak sih, Pak? Total produk kita yang open end, terproteksi Mhm. maupun KPD itu ada sekitar 23, jadi lumayan Oke. banyak. Dan Mhm. terus terang memang pertumbuhan paling besarnya justru terjadi yaitu di setahun belakangan ini ya, terutama pas lagi Hmm. pandemi, perubahan manajemen kita pertumbuhannya cukup baik. Kemudian juga kita cukup aktif berinovasi. Terakhir kita juga beberapa bulan lalu meluncurkan Global Syariah Equity US Mhm. Dollar. Jadi memang Mhm. mungkin Mas Cyril dan teman-teman juga tahu ya kalau di market belum terlalu banyak ya yang Ya. bisa reksadana yang ada exposure ke global technology company. Nah, kita termasuk salah satu MI yang sudah punya. Kita juga punya Star Fixed Income US Dollar dan kemudian Mhm. mungkin yang lagi kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Star Sustainable Equity. Nah, nanti mungkin kita Oke. bisa diskusi lebih dalam yang reksadana terakhir ini nih. Ya. Oke, nah tapi sebelum mungkin kita bahas in detail nih, saya juga penasaran nih, kalau misalkan tadi sempat dibahas, sempat disebut nih oleh Pak Stefanus kalau 1 tahun terakhir lagi ada revamp strategi, nanti ya of course saya bakal tanya lebih dalam nih buat temen-temen yang penasaran juga. Cuman dari segi growth AUM, kan kita tahu nih tahun lalu heavy banget ya, ekonomi Indo juga di impact dari COVID, pandemi, dan lockdown sebagainya. Tapi Betul. untuk AUM dari Star sendiri bagaimana? Ada impact-nya nggak? Memang cukup berat ya kalau kita lihat dari sisi Hmm. ekonomi secara overall ya. Tapi untungnya memang di Star Asset Management kita cukup positif ya dari sisi Hmm. pertumbuhan. Jadi mungkin kalau bisa diceritakan waktu 2009 AUM kita itu masih sekitar 2,8 T. Oke. Nah, dalam 2 tahun terakhir itu kita per Oktober 25 kemarin AUM kita menyentuh 7 triliun. 7 triliun. Jadi hampir 3 kali lipat lah boleh dibilang AUM-nya. Ini termasuk yang Wah. open end, yang reksadana open end maupun yang pengelolaan KPD atau discretionary fund. Gitu, kira-kira. Oke. Berarti dari 2, sekian udah melejit hampir 3 kali lipat ya, udah di angka 7 triliun untuk Kan terakhir. produk-produk reksadananya ya. Ya, Oke, itu cukup impresif. Saya pun juga lumayan. amazed. Selamat kepada Sarah M. Nah, tapi Thank you, terlepas thank you. dari itu, ya kita mau membedah nih hari ini salah satu produk yang spesifik. Produk ini adalah tadi sempat disebut adalah Star Sustainable Equity. Nah, Betul. tapi Star Sustainable Equity ini yang saya tahu ya, atau mungkin teman-teman pernah dengar itu merupakan reksadana yang bertema ESG. Betul, betul. Sustainable di namanya sendiri udah ada sustainable nih, Pak. Hmm. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru dengar ESG itu apa, kalau misalkan yang sering ikutin market dan sebagainya pasti udah pernah denger deh yang kayak buzzword ini. Cuman ESG itu apa sih, Pak? Dan kemudian boleh diceritakan sedikit dari sustainable equity ini jenis reksadana apa, seperti apa dan sebagainya. Silahkan, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Irit. Jadi benar reksadana Star Sustainable Equity itu reksadana saham. Dia itu reksadana saham yang berbasis ESG. Nah, ESG itu apa? Jadi mungkin saya cerita sedikit soal filosofinya ya. Jadi kalau manajer investasi itu biasanya kita milih investasi itu pasti kan Hmm. mempertimbangkan berbagai faktor ya. Ada makro, ada politik, ada fundamental, ada technical, bahkan kita juga sering memperhatikan behavioral analisisnya juga. Nah, semua itu tetap kita terapkan sebagai bagian dari proses investasi kita. Namun kemudian kita juga tambahkan ada pertimbangan ESG. Ya, ESG itu pertimbangan environmental, lingkungan. Jadi impact terhadap lingkungan hidup, terhadap sekeliling kita. Sosial, mungkin cukup jelas ya, mungkin terhadap community, terhadap kita lihat misalnya perusahaan gimana sih mereka memperlakukan tenaga kerjanya,
impact terhadap lingkungan sekitarnya, apakah mereka do damage or not gitu loh, apa mereka ada justru mereka banyak ada community involvement di membangunlah komunitas sekitarnya. Terus yang kemudian yang terakhir adalah G, governance. Governance itu tata kelola. Tata kelola itu lebih ke misalnya manajemennya itu mereka punya minority shareholders kan, salah satunya kita. Apakah mereka mengelola perusahaannya dengan baik, memikirkan juga hak-hak dari minority shareholders-nya. Mereka apakah menggunakan pembukuan yang terkini, yang fair, dan tidak istilahnya tidak berlaku tidak adil untuk minority, tapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itu kita perhatikan tata kelola seperti itu. Nah, dari sini kita menyaring sektor atau saham yang misalnya tadi kita ada kayak negative list, ada positive list. Negative list itu misalnya kita akan mengeksklud perusahaan-perusahaan yang misalnya merusak lingkungan, merusak kesehatan, atau yang manajemennya tidak menggunakan praktek good corporate governance dalam bisnisnya. Itu kita exclude. Ada juga yang positive list ya, seperti saya bilang tadi, misalnya dia dari sisi lingkungannya justru istilahnya ada impact positif lah untuk lingkungan, untuk komunitas sosial sekitarnya, maupun penerapan prinsip GCG yang terkini atau yang sudah sesuai standar. Nah, itu yang kita masukin ke positive list. Nah, dengan kita menggunakan saringan-saringan seperti ini, on top of saringan obviously analisa fundamental dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi ya, kita itu bisa menghindari perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang bisa menghindari jebakan lah dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau dilihat itu di IHSG itu banyak sekali karena ada 700 perusahaan yang listed di IHSG. Sementara yang menurut kami investable itu mungkin cuma maksimum 100 atau bahkan lebih sedikit dari itu. Jadi itu salah satu tujuan kita juga untuk memberikan value added kepada investor kita, ya kita harus menghindari saham-saham yang tanda kutip parameter ESG-nya kurang baik, dan kita menambah yang parameter ESG-nya lebih bagus. Nah, impact-nya apa? Nanti misalnya kita itu sebenarnya dengan menerapkan ini kita melihat ke depan. Kita mencari perusahaan-perusahaan yang future proof. Besar kemungkinan perusahaan-perusahaan yang ESG practice-nya kurang baik, mungkin 5-10 tahun lagi nggak ada di IHSG. Kalaupun masih ada, mungkin bisnis mereka pertumbuhannya nggak bagus. Atau mungkin ya investor simply nggak mau invest ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau investor nggak mau invest ke perusahaan seperti itu, berarti kalau kita lihat kinerja return-nya berarti pasti tidak akan bagus ya. Gitu. Jadi memang salah satu tujuannya adalah menyaring perusahaan-perusahaan seperti itu. Kita mencari perusahaan yang future proof, yang bisnisnya masih kuat dan bisa bertumbuh untuk jangka panjang. Ya, kita mau nyari perusahaan yang 10 tahun lagi masih ada, dan bukan cuma masih ada, tapi very solid position lah in the future, kira-kira. Oke, menarik. Jadi untuk sedikit merangkum ya, kalau misalkan produk Star Sustainable Equity ini memang masuknya ke jenis reksadana saham. Selain Betul. dari itu juga berfokus pada temanya yang ESG, yaitu environmental, social, dan juga governance, dengan tujuan agar ya memang untuk 5-10 tahun ke depan kalau perusahaan-perusahaan ini memang thriving gitu ya Pak. Dan bukan sekedar ya fundamental saja, tapi memang ada ya impact terhadap komunitasnya ya mungkin atau dunia seperti itu. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan saya mau tanya juga, yang saya penasaran, kenapa recently ini akhir-akhir ini banyak juga kalau ya the topic of ESG ini tuh lagi trending, bukan cuma di Indonesia tapi memang di skala global gitu, banyak banget perusahaan-perusahaan luar gitu yang ngomonginnya kayak hot buzzword-nya sekarang tuh ESG, sustainable, ESG, green gitu, planet. Nah, menurut Pak Stefanus, kenapa seperti itu gitu? Ya balik lagi ya, itu seperti mega trend dalam investasi global ya. Jadi memang benar sekali tren itu lagi kejadian, mungkin bukan dari sekarang aja ya, mungkin dari beberapa tahun terakhir ya. Salah satunya adalah kesadaran bahwa
kita nggak bisa tanda kutip investasi atau kita mencari profitable di dunia yang mungkin dalam masa depan udah nggak ada lagi kalau kita tidak mengubah cara hidup kita. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itu. Makanya ada terms sustainable investment, sustainable asset dan segala macam. Jadi yang kita cari dan investor global pada umumnya mencari perusahaan-perusahaan yang profitability-nya bisa sustainable. Caranya gimana? Environmentalnya, social condition-nya, dan governance-nya itu juga harus sustainable. Ya, sebagai contoh simpel, kita lagi concern soal global warming, soal pollution, soal kenaikan permukaan laut. Ya simple aja, kita apakah bisa invest kalau misalnya dalam not too far in the future dunianya udah nggak ada atau sudah tidak nyaman untuk kita jadikan tempat hidup. Jadi buat apa kita invest? Nah, mulai adanya dorongan kesadaran seperti itu, adanya inisiatif-inisiatif seperti Paris Accord, seperti berbagai macam forum-forum yang lagi digemakan juga ya soal global warming dan segala macam. Itu kesadaran itu yang mendorong terutama dari sisi bisnis dan juga dari sisi investment untuk mengadopsi prinsip-prinsip sustainable investing juga. Jadi kira-kira itu ada munculnya kesadaran itu, Mas Cyril. Oke, menarik. Jadi memang di sini skopnya itu lebih luas dari ya pada dasarnya perusahaan itu tersendiri, tapi memang global skalanya udah merujuk terhadap isu-isu global ya. Tadi sempat di ya global warming dan juga climate change dan sebagainya. Ini memang topik yang ya ternyata sangat berkaitan gitu dengan investment ya, terutama bagi perusahaan-perusahaan ya bisa aja ya karena dampak-dampak ini perusahaan yang nggak keep up, yang nggak menerapkan ESG dan juga sustainability bahkan ya akan berimpact negatif langsung terhadap bisnis mereka, seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Baik, jadi semoga teman-teman ini sudah lebih mengerti ini tentang ESG apa dan kemudian investing yang sustainable itu seperti apa. Of course kita setelah ini akan bahas lebih lanjut lagi, cuman sebelum kita lanjut mau remind teman-teman buat jangan lupa follow @investnow.id dan juga @star.assetmanagement. Soalnya hari ini kita juga bakal ada giveaway tiga merchandise menarik, yaitu dompet dari Star AM. Buat kalian dapat tinggal tanya di bagian Q&A, nanti 3 penanya terbaik bakal kita pilih di akhir sesi Q&A. Nah, kemudian Pak, kita balik lagi nih. Kalau misalkan kita ngomong soal produknya sendiri, Star Sustainable Equity. Kalau tadi AUM atau dana kelolaan dari Star AM sendiri sebesar 7T, kalau untuk produk ini specifically itu seberapa besar dananya? Ya terus terang masih kalau dibandingkan dengan total keseluruhan kita masih bertumbuh, masih belum terlalu besar. Kita terakhir posisinya sekitar 25 miliar aset under management untuk Star Sustainable Equity. Tapi memang target kita karena ya ini juga kita baru merevamp, jadi memang on the pipeline kita akan fokus untuk membesarkan reksadana ini, Mas Cyril. I see. Oke, kemudian untuk produknya sendiri ini di issue sudah berapa lama ada di market? Sebenarnya udah lumayan lama ya, sudah beberapa tahun ya. Tapi memang awalnya strateginya mungkin plain vanilla equity fund ya. Jadi mungkin general aja, nggak ada temanya. Jadi memang baru dalam beberapa bulan ini kita baru dapat approval dari OJK untuk pergantian nama. Jadi sekalian kita merevamp filosofinya, strateginya, dan namanya juga kita ganti yang sesuai dengan tema ESG tadi, jadi reksadana sustainable equity. Dan kedepannya kita akan fokus ya di membesarkan reksadana ini kira-kira. Gitu. Oke, jadi di sini saya juga baru dapetin info nih kalau misalkan ternyata ya reksadana ini merupakan reksadana yang telah yang baru di revamp juga dan strateginya baru dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu berarti sebelum Star Sustainable Equity ini apakah produk ini juga produk yang memfokuskan kepada ESG dan sustainable atau justru baru di revamp ini gitu ke arah tersebut? Betul sekali Mas Cyril. Jadi sebelumnya belum ada aspek ESG-nya di strategi. Okay. Jadi memang lebih plain vanilla, lebih
apa namanya lebih general idea standar equity fund aja yang ada di Indonesia. Nah, kali ini memang salah satu strategi revamp kita adalah kita harus punya sesuatu, kita mengangkat tema yang sedang relevan di dunia investasi sekarang ini. Jadi memang akhirnya kita pilih tema sustainable itu tadi. Oke. Nah, kalau misalkan ada revamp seperti itu nih strategi, berarti apakah fund di dalamnya juga dirombak semua emiten-emiten sahamnya gitu atau cuman proporsinya aja yang diganti-ganti? Proporsinya aja sih sebenarnya, karena kan Oke. beberapa saham itu sebenarnya saling overlapping ya. Tapi at Ya. least dari sisi portfolio construction-nya kita lebih jelas. Kita sudah ada model portfolionya, parameter-parameter seperti apa yang kita cari gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya soal gimana sih cara kita memilih saham di dalamnya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga Pak Stefanus bilang soal persentase gitu ya kalau ada pembagian. Nah, kalau misalkan secara general kita kan tahu nih kalau ini merupakan produk jenis reksadana saham. Reksadana saham sendiri kan kalau ya correct me if I'm wrong ya, minimal kalau dari OJK itu 80% ada alokasi portofolio di saham. Nah, kalau misalkan untuk produk Star Sustainable Equity sendiri, apakah 80% atau misalkan 100% ternyata di saham? Betul. Jadi memang benar sesuai aturan OJK itu reksadana saham minimum 80%. Jadi memang strategi kita akan menyesuaikan sama kondisi pasar. Itu bisa ranging ya dari biasanya sih kita antara 85 sampai 95 atau 97%. Nah, posisi terakhir itu kita di level 90 sampai 95% lah. Oke. Jadi memang kita cukup bullish di short term ini di Q4 ini, jadi kita secara porsi sahamnya kita overweight ya. Oke. Setelah ini nanti kita bakal bahas mungkin lebih dalam lagi kenapa heavy-nya lagi ada 90-95% gitu instead of mungkin sebelumnya lebih rendah. Tapi sebelum kita ke situ, saya juga mau tahu nih kalau misalkan saham kan banyak nih kalau misalkan kita ngelihat IHSG isinya atau chart indeks saham gitu dan sebagainya isinya banyak sektor, ada yang banking, ada yang construction, ada yang juga coal dan sebagainya. Kalau untuk Star Sustainable Equity sendiri, apakah ada condong pada satu sektor industri dan mungkin kalau boleh tahu emiten-emiten apa aja sih, saham mana aja sih perusahaan di Indo yang ESG dan juga sustainable? Soalnya ya kalau misalkan ya terus terang kalau misalkan ngomongin soal perusahaan yang sustainable, yang green gitu ya, yang mikirin apa ya ESG gitu ya, yang saya kepikiran tuh perusahaan-perusahaan luar kayak let's say Tesla yang elektrik gitu dan sebagainya. Tapi kalau di Indo sendiri emitennya apa aja nih Pak? Ya, jadi begini, memang basically kita kan ada saringan ESG tadi, tapi kita juga mementingkan aspek diversifikasi. Jadi kita sebenarnya kita mencoba untuk di semua sektor kita ada exposure dan kita pilih champion-championnya adalah dari masing-masing sektor. Tapi kalau dilihat dari posisi terakhir, kita memang quite heavy di financial, di perbankan. Di perbankan karena secara ESG scoring mereka juga relatif bagus dan secara bobot mereka relatif terhadap market juga dia cukup besar. Gitu. Jadi nama-nama seperti BRI, BCA kita overweight di sana. Kemudian juga kita overweight di telco related. Jadi kayak Telkom ataupun perusahaan tower kita cukup banyak di sana. Dan kita juga ada exposure sedikit di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Memang di Indonesia memang perusahaan teknologi atau digital memang belum seperti di Amerika ya. Kalau di Amerika memang mereka size-nya udah giant ya, udah raksasa. Mereka juga income stream atau revenue streamnya juga dari seluruh dunia gitu. Memang nggak akan apple to apple kalau dibandingkan sama Indonesia. Jadi memang real tech play-nya memang di saham-saham di Amerika ataupun di China. Jadi itu kita juga punya yang reksadana tadi tuh, reksadana global syariah. Kita ada exposure
cukup besar ke sana. Tapi kalau yang di Indonesia, memang karena memang belum terlalu banyak, kita juga nggak mau terlalu heavy di sana juga. Kita boleh dibilang reksadana kita portfolio construction-nya berimbang lah. Kita selain sektor-sektor yang berat tadi, yang lainnya kita juga ada exposure yang kita sesuaikan dengan scoring kita tadi. Itu kira-kira Mas Cyril. Oke, oke, berarti kalau untuk produk ini sendiri gitu, fund-nya berarti heavy kepada banking industry gitu ya, dan kemudian juga ada telco dan juga sedikit exposure ke tech related field seperti itu. Nah, Ya, berarti kalau misalkan yang saya tangkap di sini adalah mostly emitennya ini kebanyakan berarti blue chips ya. blue chip, blue chip. Karena kita salah satu kriterianya adalah kita harus liquidity-nya harus bagus. Oh, berarti blue chips dan mungkin ya emiten-emiten tersebut juga ada pada ya LQ45 gitu yang very liquid seperti itu ya. Betul, betul. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya juga nih Pak, kalau misalkan benchmarknya seperti itu dan emiten-emitennya yang memang ya kelas-kelas big caps gitu dan sebagainya, cara memilih itu dan parameter dari fund manager specifically ya Sarah M untuk produk ini tuh seperti apa? Karena ya of course kita tahu nih kalau misalkan oke, mereka perusahaan besar, fundamentalsnya mungkin laporan keuangannya oke gitu. Cuman dalam aspek ESG-nya sendiri, bagaimana fund manager memilih kayak oh ini perusahaan oke nih gitu masuk pada kriteria kita untuk fulfill requirements ESG-nya. Siap. Oke, jadi mungkin agak buka rahasia dapur sedikit nih ya. Jadi gini nih, Mas Cyril, kita punya portfolio construction model. Jadi gimana caranya kita memilih. Nah, itu awalnya itu kita selalu melihat menyaring dari sisi market cap dan liquidity. Jadi kita punya threshold market cap tertentu dan liquidity tertentu. Liquidity itu kita biasanya ngelihat ke liquidity harian. Average daily trading value biasanya kita lihat 3 sampai 6 bulan terakhir harus mengalami peningkatan yang konsisten gitu. Bukan langsung meningkat gitu, at least cukuplah buat kami dan kita lihat itu konsisten dalam arti nggak cuma tinggi dalam 1-2 minggu atau 1-2 hari, tapi habis itu nggak ada kehidupan lah di perdagangannya. Kita harus mencari yang relatively stable. Nah, kemudian kita bisa sebentar. Kemudian setelah itu kita lihat juga besaran free float-nya. Jadi portfolio construction kita ada free float adjusted juga. Contohnya kenapa? Kalau misalnya kita lihat yang free float-nya kecil, biasanya juga liquidity-nya juga nggak terlalu banyak. Kita nggak mau mencari seperti itu karena sebagus-bagusnya suatu saham itu, kalau kita kan reksadana open ended ya, kapan saja investor boleh melakukan redemption. Kalau misalnya investor kita melakukan redemption sementara emiten-emiten kita mostly tidak liquid, ya sebagus-bagusnya strategi juga pasti itu akan suffer. Gitu. Jadi itu salah satu kriteria kita yang utama. Nah, kemudian ESG-nya itu seperti apa? Jadi semua data yang kita tarik itu kita ambil dari Bloomberg terminal kita. Nah, di Bloomberg itu kita ada beberapa ESG rating. Nah, cuma memang beberapa itu kita harus olah ulang. Nah, memang itu salah satu trik dan caranya di situ sih. Kita ambil data-data ESG dari Bloomberg dan kita olah ulang di internal tim kita. Nah, dari situ kita bisa ranking tuh di situ. Kita ranking juga berdasarkan sektor-sektornya juga. Jadi dari masing-masing sektor kita lihat nih mana yang yang paling dominan lah atau yang championnya. Karena memang seringkali kalau kita membandingkan skor di sektor yang berbeda itu seringkali nggak apple to apple. Gitu. Jadi bisa aja di sektor tertentu dia jauh lebih bagus dari sektor lainnya, tapi sebenarnya kan hal-hal yang dilihat itu berbeda. Jadi kita ada adjustment di situnya juga. Jadi kita yang kita lihat ESG rating dari Bloomberg dan kita olah kembali. Kemudian kita juga seperti biasa kita ada scoring untuk fundamental dan technical juga. Jadi at the end of the day proses investasinya tetap kita jalankan. Ditambah kita tambahin saringan ESG. Jadi di situ basically untuk menyaring perusahaan-perusahaan
yang sebenarnya mungkin ada aja perusahaan yang relatively bagus, tapi liquidity-nya misalnya kurang, atau dia apa namanya secara scoring dia kurang baik karena dia ada practice yang boleh dibilang kurang kurang baik lah, ESG scoringnya jadi kecil. Nah itu kita bisa keluarkan dari portfolio kita. Nah kenapa dikeluarkan? Karena bisa aja dia kinerja bagusnya itu hanya temporary sesaat. Nah kalau kinerjanya cuma sesaat, mungkin apa namanya 2 atau 3 tahun lagi perusahaan ini udah nggak profitable lagi atau udah nggak survive lagi, ya buat apa kita investasi seperti itu gitu. Jadi memang kita idealnya kita investasi untuk jangka panjang, tapi balik lagi liquidity selalu kita utamakan. Kapan aja investor mau mencairkan dananya kita siap. Oke. Oke, mengerti. Ini ada insight-insight yang menarik juga ya. Jadi kalau teman-teman tadi nyimak juga, pasti kalian juga dengar dan paham kalau misalkan ya fund ini cara mengelola dari startupnya itu ESG ini sebagai sebuah filter ya Pak, filter tambahan di atas filter yang udah ada untuk memilih ya saham-saham yang basically punya liquidity bagus, laporan keuangannya oke, dan growth-nya ya bukan kecil-kecil atau nggak sustainable, tapi malah justru di sini ditargetkan agar perusahaan-perusahaan dan emiten di dalam produk ini dan fund ini bisa ya sustain gitu ya untuk 5-10 tahun ke depan di saat mungkin ya ada emiten lain yang declining dan nggak grow seperti itu ya Pak. Dan ini kedepannya akan jadi tren yang masih akan tetap kuat, Mas Cyril. Jadi bayangin aja kalau misalnya investor seperti di Star AM, dan saya yakin juga investor di luar negeri ataupun di Indonesia MI lainnya juga akan menerapkan approach seperti ini, cepat atau lambat. Ini tujuannya justru akan baik. Ini akan memacu perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten untuk memperbaiki praktis ESG mereka, ya kan? Jadi governance-nya pasti diperbaiki, mereka lebih memperhatikan sosial dan environmental, kinerjanya juga kami yakini akan lebih baik. Nah kalau kinerjanya akan lebih baik, ya kita yakini adalah kinerja dari sahamnya juga dia akan lebih positif lagi gitu. Jadi memang all in all ini memang tren yang inevitable deh, Mas Cyril. Jadi memang kedepannya pasti akan masih terus berjalan. Oke, mengerti. Nah, tadi juga interesting kalau misalkan kita ngomongin ESG sebagai sebuah filter. Saya jadi kepikiran nih, apakah kira-kira ada emiten atau sektor sih, apakah ada sektor yang automatically kayak di blacklist dalam arti udah mutlak nih, nggak mungkin bakal pernah masuk ke ESG ini gitu. Ada nggak sih sektor tersebut, Pak? Terus terang sih memang kalau kita secara relatif bandingin sama di Amerika ya, ini mungkin untuk sebagai gambaran ya, di Amerika itu pasarnya lebih banyak, lebih dalam, jadi pilihannya dia lebih banyak. Sementara di Indonesia unfortunately pilihan sektor dan ininya tidak banyak. Nah jadi memang kita terus terang nggak bisa yang eliminate 100%. Nah paling yang kami lakukan itu kami misalnya ada sektor-sektor persif seperti itu, misalnya ini mungkin view dari kita ya, perusahaan rokok lah. Perusahaan rokok kan menurut internal view kita skornya nggak terlalu baik gitu. Itu bisa aja kita hilangkan dari portfolio kita. Atau kalaupun tidak karena dia skornya sangat jelek misalnya, kalaupun ada kita juga porsinya sangat-sangat kecil gitu. Jadi kita ada sistem risk management juga kita. Jadi kita harus memastikan adanya diversification. Tapi kalau misalnya memang itu kita lihat skornya jauh sekali di bawah rata-rata dan memang perceived value dari ESG mereka sangat jelek, kita juga benar kata Mas Cyril tadi, kita bisa hilangkan dari portfolio gitu. Sambil memang kita lihat apakah ada perbaikan. Sebenarnya contoh paling gampang adalah kalau Mas Cyril dan teman-teman perhatikan perusahaan energi di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia ya. Mereka juga awalnya ESG perceived value dari investor atau skornya juga nggak terlalu bagus. Tapi sekarang mereka mulai mengexpand, membuka dirinya
untuk masuk ke renewable energy misalnya, green energy. Oh, Nah, ya, di ya. situ bisa membantu mereka karena mereka mulai transforming their business dari yang tanda kutip ada impact negatif ke lingkungan ke yang lebih baik. Di situ juga ada progres positif. Nah, itu sebenarnya juga bagus untuk secara untuk mendorong bisnis secara keseluruhan untuk memperbaiki proses bisnisnya mereka. Dari yang impact negatif, mereka jadi berlomba-lomba untuk kita harus bisa nih merubah bisnis kita yang negatif jadi positif. Contohnya merubah, mengexpand bisnisnya jadi masuk ke renewable energy. Sampai suatu titik ya mungkin net-net renewable bisnisnya lebih besar daripada bisnis-bisnis yang sebelumnya gitu, kira-kira. Nah, itu juga kita lihat ada perubahan seperti itu yang tadinya kurang menarik bisa jadi turnaround story nih Mas Cyril. Bisa jadi menarik. Oke, oke, saya nangkap. Berarti ya di sini nggak blatantly kalau let's say perusahaan energi atau let's say coal gitu yang ya banyak emisinya langsung di-cut gitu ya, tapi instead memang ada deeper research untuk melihat apakah ya pada dasarnya mereka mengupayakan sesuatu dan apakah trennya reverse itu menjadi sesuatu yang lebih baik seperti itu ya Betul, Pak. betul. Oke, sebelum kita lanjut lagi, ingin remind kepada teman-teman kalau hari ini kita ada giveaway untuk 3 merchandise dompet gitu untuk 3 penanya terbaik. So make sure teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan yang kayaknya penasaran baik itu tentang ESG, sustainable, trend di masa depan, investment ataupun tentang setara M, kalian bisa langsung tanya di bagian question di bawah. Oke, nah kita lanjut lagi nih, Pak Stefanus. Kalau misalkan dari segi pengelolaan MI gitu, fund manager, apakah sebenarnya lebih susah atau lebih sulit mengelola produk yang bertema ESG atau misalkan reksadana saham biasa? Kayak apa sih perbedaan kedua ini dari segi strategi internal seperti itu? Ya, benar sih. Memang terus terang mengelola produk yang ESG itu lebih ada tantangan lebih lah. Jadi sedikit lebih susah ya karena seperti yang tadi kita udah discuss, nggak cuma parameter-parameter yang biasa kita pakai dalam memilih saham, di atas itu on top of that kita juga ada saringan ESG lagi. Jadi memang kita harus do extra work ya untuk data analysis dari sisi scoring yang kita ambil karena itu nggak bisa mentah-mentah kita jadikan acuan karena nanti readingnya akan nggak bagus gitu. Jadi memang dari sisi pengelolaannya memang lebih sedikit tricky ya kalau reksadana berbasis ESG. Tapi balik lagi effort itu akan menghasilkan hasil yang lebih bagus juga gitu. Sebenarnya kenapa saya bilang tadi ini reksadana ini atau cara strategi investasi seperti ini future proof karena at the end of the day perusahaan akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja ESG mereka. Otomatis kinerja mereka secara keseluruhan operational maupun financialnya juga akan ikut terangkat. Nah, kalau kita perhatikan di bursa Amerika nih misalnya, in the past 10, 15 or 20 years itu ada pergerakan yang tadinya mungkin kalau kita agak menyinggung sedikit soal old economy sama new economy ya. Kalau kita ngomong beberapa tahun yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu memang didominasi oleh perusahaan yang old economy. Nggak cuman kita lihat sebagai old economy dari sisi bisnis ya, tapi dari sisi adopsi ESG juga. Karena ujung-ujungnya adalah mereka ingin menciptakan proses bisnis yang sustainable. Nah, kalau kita lihat waktu dulu itu mostly ya old economy yang perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu peduli sama ESG. Dan kalau kita lihat sekarang top 10, top 20-nya itu berubah signifikan. Salah satunya ya isinya perusahaan teknologi yang mungkin lebih efisien dalam penggunaan energinya, carbon emission-nya jauh lebih kecil. Nah, seperti itu Mas Cyril. Jadi dengan adanya evolusi seperti itu, kita lihat juga nanti strategi ini bisa meng-capture perubahan itu, otomatis berubah. Karena kita hanya mengambil ya best of the best-nya. Kalau nanti best of the best-nya berubah ya kita akan ambil seperti itu. Nah, kalau kita logikanya kalau kita dari awal sudah ambil best of the best-nya,
Dan kita harapkan perusahaan-perusahaan itu lebih bertahan dalam 5-10 tahun ke depan, kita tidak perlu melakukan perubahan yang terlalu signifikan. Sementara kalau kita lihat produk-produk lain yang belum menerapkan saringan ESG seperti ini, ya mereka nanti otomatis akan dipaksa oleh pasar untuk mengadop atau mengambil saham-saham yang menjadi new champion itu, gitu kira-kira. Jadi dari sisi itu kita boleh dibilang kita duluan nih. Memang seringkali kalau kita duluan, kayak ngapain sih duluan gitu loh, nggak beda gitu loh dari yang lain ya. Seringkali memang seperti itu, tapi kita yakin, kita believe sama trennya. Kita believe long term trend ya demi kemaslahatan bersama juga lah ya ini akan ke arah sana gitu. Dan memang kita mencoba untuk menjadi yang pionir lah di Indonesia. Kalau kita ngomong di luar negeri ya obviously kita cukup ketinggalan ya, tapi kalau di Indonesia at least kita coba mulai duluan. Oke, baik, mengerti. Jadi di sini mungkin teman-teman yang udah denger banyak juga insight yang kalian bisa dapat tentang investing di reksadana yang bertema sustainable ya sih, dan di sini kalian juga berarti ya secara langsung juga support kepada perusahaan-perusahaan yang lebih global minded seperti itu, Pak. Apakah kita membantu gitu, apakah dengan kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan ini kita doing something good kepada dunia atau enggak? Betul. Kita doing something good to our environment and society. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kita udah sempat singgung juga kalau misalkan isi mayoritasnya itu filter ESG ini, of course, majority jatuhnya kepada big caps gitu. Dan big caps ini usually less volatile ya, nggak se-ekstrim itu pergerakannya dibandingkan emiten lainnya. Nah, apakah yang saya nangkep nih, berarti apakah produk Star Sustainable Equity ini dikategorikan sebagai risk yang rendah gitu untuk kelas saham ya, kayak overall saham pasti masih high risk gitu, cuman di kelasnya apakah ini yang tergolong justru high risk atau low risk? Ya benar Mas Cyril, jadi memang kalau kita klasifikasikan di kelas reksadana saham ini termasuk yang moderat, yang relatively low risk, karena memang kita tidak mencari atau filosofinya bukan mencari abnormal return yang luar biasa. Karena biasanya yang seperti itu hanya sesaat. Jadi kita memang, of course kita cari yang bertumbuh ya, yang returnnya atraktif itu pasti. Tapi kita tidak mencari yang abnormal atau sesuatu yang tidak biasa lah, karena tidak disustain oleh kinerja fundamental dan liquidity-nya. Jadi kita cari yang balance, yang risk reward-nya balance. Jadi mungkin anekdotalnya adalah kalau kita percaya reksadana atau emiten di dalam suatu reksadana itu bagus, ya contoh misalnya 2020 kemarin waktu bulan first quarter 2020 ya, terutama di bulan Maret di mana indeksnya jatuh luar biasa. Tapi kalau misalnya kita yakin, reksadana saham saya atau emiten-emitennya itu isinya emiten-emiten yang bagus, yang blue chip, yang ESG-nya bagus gitu, sooner or later juga pasti akan kembali naik. Ya memang waktu turun nggak ada yang ini ya, nggak ada yang benar-benar bisa survive ya. Turun juga pasti akan ikut turun seiring samanya market. Tapi kalau kita percaya sama fundamental yang bagus, likuiditas yang bagus, ESG practice yang bagus, kita yakin cepat atau lambat pasti akan recover. Dan sebagai investor juga kan lebih tenang ya. Kita bisa tidur malam dengan nyenyak karena kita nggak invest di sesuatu yang volatile, yang kita nggak tahu nih for whatever reason bisa naik kenceng, tapi for another reason yang kita nggak tahu jelas itu juga bisa jebol. Contohnya memang kalau misalnya kita ngomong specific risk dari saham ya, bisa aja apalagi nih contoh kasus di Amerika yang sudah common ya, kita punya saham yang menurut kita bagus fundamentalnya, tapi somehow skor ESG-nya kurang bagus di saringan kita. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita invest di sana aja. Tapi overnight ternyata ada tuntutan yang class action atau apapun itu, ujung-ujungnya mereka bisa bankrupt karena ada
for example mereka merusak lingkungan atau ada health risk yang very significant, itu semua keuntungan mereka yang mereka susah payah bangun dalam bertahun-tahun itu bisa hilang dalam semalam gitu. Jadi itu salah satu hal yang kita pakai untuk menghindari resiko seperti itu. Oke, nangkep Pak. Baik, berarti di sini ya basically dari ESG-nya sendiri yang sifatnya marketnya memang less volatile ya dibandingkan reksadana saham pada lainnya, tapi ya di sini which means it has more room to grow, sering berjalannya waktu, dan juga ya mungkin kalau kita bandingin let's say kayak di US, di situ kan banyaklah kasus-kasus gitu ya, tapi di Indo mungkin nggak se ekstrim itu kali ya. Nah, pertanyaan lanjutan saya juga sebelum kita nanti ke minimal pembelian dan sebagainya, pasti teman-teman juga mau tahu nih yang nonton, kalau let's say kita ngomongin historical return gitu ya, tentang ekspektasinya berapa sih dan sebagainya. Kalau untuk produk Star Sustainable Equity ini, apakah ada benchmarknya, tolak ukurnya, dan kemudian performance-nya dalam ya time frame belakangan ini seperti apa? Oke, ya baik. Mas Cyril, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat kinerja 1 tahun ya, kinerja 1 tahun kita kalau kita ambil terakhir itu kemarin 25 Oktober ya, terus kita tarik setahun ke belakang itu kita kinerja sekitar 22,89%. Memang agak sedikit tertinggal dari IHSG itu 28,8%, tapi kita masih di atas dari indeks seperti LQ45. LQ45 itu 21%. Sri Kehati 17,8% maupun IDX 80 misalnya 19%. Jadi kita masih di atas itu. Memang ada sedikit perbedaan ya antara GCI dan saham-saham lain, karena memang GCI dia tidak terlalu melihat free float. Jadi seringkali ada saham-saham ajaib yang bisa naik kencang, tapi memang itu sudah didengar oleh pihak IDX ya, pihak bursa. Jadi kita sekarang lagi dalam masa transisi ke depannya. Selama setahun ini harusnya IHSG itu menjadi indeks yang lebih fair karena mempertimbangkan free float adjusted, market cap, nggak cuma market cap aja. Jadi nanti saham-saham yang benar-benar dimiliki oleh investor, yang memang benar-benar fairly traded, itu yang akan memperhitungkan IHSG-nya. Jadi bukan saham-saham yang sebenarnya liquidity-nya nggak ada, tapi karena bobotnya besar, naik atau turun itu bisa mempengaruhi IHSG-nya. Nah, mudah-mudahan mulai tahun depan udah mulai fair nih. Jadi perbedaan antara IHSG maupun indeks-indeks lainnya juga tidak akan terlalu jauh. Nah, karena kita juga melakukan proses revamp ya di strategi ini, memang masih belum banyak indeks-indeks yang ESG related seperti di luar sana. Tapi memang kedepannya kita akan memakai IDX ESG Leaders, Mas Cyril, sebagai benchmark. Oke. Gitu. Jadi kedepannya kita lagi dalam masa rebalancing, dan mungkin dalam 1 bulan ke depan kita akan benar-benar mengacu ke sana, align ke sana dari sisi strategi maupun benchmarknya. Karena kalau dilihat memang IDX ESG Leaders itu indeks dari bursa. Tapi baru ada mungkin sekitar akhir tahun 2020 kemarin, Mas Cyril, di bulan Desember baru ada. Jadi memang track recordnya belum banyak. Tapi kalau kita lihat dari backtesting yang dilakukan oleh pihak bursa, dan kita lihat dari nama-nama emitennya, menurut kita cukup align dengan strategi kita. Jadi memang secara liquidity, secara fundamental, secara technical itu sangat-sangat baik ya. Jadi itu kedepannya kita akan benchmarking ke indeks itu. Oke, berarti ya basically di sini ada indeks baru ya yang bakal menjadi tolak ukurnya. Nah, dan kalau misalkan kita ngomongin ke depan, tadi sempat disebut juga ke depan di bayangan saya ini ada 2 time frame nih. Time frame yang short, yaitu mungkin sampai end of year, sampai quarter 1 atau quarter 2 tahun depan, dan juga yang lebih sifatnya long term, yang let's say years ahead, 5-10 tahun ke depan, yang udah lain dengan kayak prospek dari ESG itu sendiri. Kalau let's say kita ngomongin yang short term, kan kita tahu nih kayak quarter 4, window dressing, January FX gitu dan sebagainya. Dan mungkin ya
tahun depan gitu juga akan ada fat tapering, udah comes in effect gitu, udah mulai dijalankan eksekusi. Nah, menurut pandangan dari Star AM sendiri dan Pak Stefanus, kira-kira outcome-nya seperti apa sih, terutama untuk this specific product gitu, untuk short term maupun long term untuk 5-10 tahun ke depan? Oke, ya basically in general kita sangat positif ya. Kita positif, kita percaya sama potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditambah dengan potensi adaptasi dari sustainable investment berbasis ESG ini. Gitu. Jadi memang dua-duanya itu merupakan backbone lah dari produk ini. Jadi yang pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia, obviously ya, dan yang kedua memang proses adaptasi sustainable investment berbasis ESG ini makin marak ke depannya. Jadi itu kita sangat yakin ke depannya akan positif. Nah, kalau misalnya kita lihat in short term sampai akhir tahun ya, memang ada dua event ya yang mungkin bisa diamati, yaitu biasanya akhir tahun ada window dressing. Tapi ada juga faktor resiko dari potensi US tapering. Nah, mungkin di sini kalau view dari kami ya, dari Star AM, kita lihat bahwa tapering kali ini sih seharusnya tidak akan separah waktu taper tantrum 2013. Banyak hal yang bisa menjelaskan hal tersebut ya, terutama karena potensi pertumbuhan ekonomi kita waktu 2013 lalu itu kita boleh dibilang dalam kondisi overheating. Kita juga dapat inflow yang lumayan banyak ya waktu Amerika mulai QE ya setelah Global Financial Crisis 2008. Dan ada beberapa faktor yang lain. Waktu kondisinya berubah, itu men-trigger outflow yang sangat besar, sangat masif. Jadi rupiahnya kena, equity dan bonds-nya juga kena, marketnya juga sangat-sangat volatile jadinya. Nah, 2021 ini agak beda Mas Cyril. Jadi kita flow dari investor asing juga belum terlalu banyak, baru mulai aktif dalam sebulan 2 bulan belakangan ini. Kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita juga tidak bisa dibilang kita lagi overheating ya, karena kita masih jauh di bawah potensinya, terutama karena krisis 2020 kemarin, pandemi. Jadi memang secara sentimen pasti ada, tapi secara fundamental ekonomi kita lebih kuat, trade balance kita positif. Kemudian juga mungkin bisa saya ada perbedaan ya antara tapering dan kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalnya tapering itu lebih ke pengurangan stimulus. Jadi stimulus yang dikeluarkan oleh Amerika perlahan mulai dikurangi. Nah, ini menurut saya perlu. Kenapa? Karena stimulusnya sendiri sudah berlebih. Jadi sebenarnya tidak perlu. Jadi memang ada kepentingan buat mereka untuk mulai mengurangi, karena balance sheet mereka ada sekitar 1 triliun yang nggak kepake. Nggak kepake itu artinya costly loh. Jadi nggak bisa disalurkan, tapi harus membayar bunga meskipun kecil persentasenya. Tapi kalau size-nya besar ya tetap akan menjadi cost yang cukup besar bagi Amerika. Nah itu memang perlu. Nah yang kedua adalah yang rate hike. Nah rate hike ini memang belum di akhir tahun ini. Rate hike itu kemungkinan paling cepat di kuartal 3 tahun depan. Memang banyak yang agak takut ya karena inflasi cukup tinggi, takut hyperinflation, jadi rate-nya naik. Memang ada resiko seperti itu. Tapi balik lagi, resiko stagflasi itu Indonesia kali ini justru lebih di posisi yang lebih baik. Nah, kalau kita ngelihat resiko stagflasi atau resiko inflasinya naik sementara pertumbuhannya turun, itu mostly kejadian di negara-negara yang maju kayak Amerika. Tahun ini pertumbuhannya sangat luar biasa ya, sangat fantastis karena terutama di 2020 mereka turunnya juga dalam, jadi ada low base effect. Nah, tapi untuk going forward ke depannya 2022 maupun 2023 pertumbuhan mereka mulai melemah. Sementara Indonesia memang belum balik ke potensi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya stabil. Jadi misalnya 2022 banyak ekonomis yang memprediksi 2022 bisa sampai 6 sampai 6,5% pertumbuhannya.
kalau kita lihat in relative term, jadi di Amerika ataupun global cenderung turun, sementara kita stabil bahkan cenderung naik sedikit, in relative termnya itu Indonesia lebih menarik jadinya. Gitu. Pertumbuhan ini kan otomatis akan reflect ke pertumbuhan laba bersih emiten juga. Nah, perlu diingat bahwa investor global maupun di Indonesia itu mencari pertumbuhan, mencari growth, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan bisnisnya. Nah, secara growth differential Indonesia jadi menarik karena adanya hal-hal yang saya jelaskan tadi. Meskipun resikonya tetap ada ya dari inflasi dan kenaikan suku bunga, tapi in relative term money flow itu kita harapkan yang terjadi di 1-2 bulan belakangan masih akan berlanjut, Mas Cyril. Gitu. Jadi sampai akhir tahun sih kita masih positif untuk short termnya, terutama juga karena ditopang oleh kenaikan harga-harga komoditas. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia kan ekspor terbesarnya salah satunya masih dari batu bara, masih dari CPO. Jadi secara trade balance, secara bahkan sampai CPO maupun kopra harganya naik cukup signifikan, itu akan membantu petani-petani dan punya efek ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi daya belinya bisa naik di situ. Nah, memang nanti kita harus hitung-hitung ulang impact-nya ke inflasi. Cuman harusnya ya dengan rezim inflasi di pemerintahan yang sekarang, yang harga-harga makanan lebih bisa dikendalikan dari sisi supply chain-nya, harusnya sih inflasi naik, tapi masih dalam batas-batas yang diekspektasikan oleh Bank Indonesia. Jadi menurut kita masih bisa terkendali. Nah, untuk going forward-nya, untuk longer term-nya kita positif dari sisi pertumbuhan sektornya akan ditopang oleh sektor usaha berbasis teknologi dan renewable energy. Nah, itu yang menjadi growth driver Indonesia di masa depan. Jadi makanya memang kita mulai nih, mungkin kita ketertinggalan dari Amerika mungkin 5 atau 10 tahun ya, tapi teknologi itu learning curve-nya lebih cepat. Jadi memang kita baru mulai sekarang nih dari sisi e-commerce, dari sisi perusahaan teknologi bank digital, logistik. Nah, ini kita mulai nih, dan ke depan sektor usaha berbasis teknologi dan renewable energy ini akan diyakini akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga yang emiten di ISG tentunya. Itu kira-kira Okay. Baik, so overall di sini memang sentimennya, trennya ya despite apa yang terjadi gitu, baik itu tapering dan sebagainya, cuman ya outlook-nya masih positif ya. Dan of course kalau kita ngebahas soal tapering, ya sepertinya semua orang bisa setuju kalau ya ini hal yang berbeda dengan taper tantrum yang terjadi di 2013 gitu dan seterusnya. Oke, baik, cukup clear. Terima kasih banyak atas insight-nya. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan teman-teman nih mau beli produk reksadana Star AM untuk Star Sustainable Equity, minimal biayanya yang dibutuhkan berapa sih? 100.000 kah? Nah, ini dia yang menarik. Jadi zaman sekarang semua orang bisa jadi investor, Mas. Okay. Minimum pembelian reksadana Star Sustainable Equity itu cuma Rp10.000. Rp10.000? Rp10.000. Oke, wow. Jadi dengan Rp10.000 bisa punya Star Sustainable Equity. Oke, jadi teman-teman yang let's say kepengen berinvestasi kepada perusahaan yang relatif punya ESG yang bagus, yang sustainable untuk 5-10 tahun ke depan, dan ya di sisi lain dengan adanya peran Star AM sebagai manajer investasi, ya kalian nggak usah pusing-pusing gitu, nggak usah buka. Kalau kalian punya Bloomberg terminal sendiri di rumah yang subscribe ribuan dolar gitu ya setiap bulannya, ya silakan sih, feel free gitu kalau kalian mau coba cari-cari. Cuman ya di sini menurut saya ya udah cukup very affordable lah ya, itu kayak 2 cangkir kopi sasetan di Starling gitu. Jadi ya betul, dengan segitu aja kalian bisa kopi yang mahal ya Mas ya. Bukan ngomong yang di mall-mall, tapi yang Starling aja gitu, jatah di warung. Baik. Oke, thank you so much atas infonya, atas insight-nya, banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita di sini mau pilih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan terbaik hari ini. Nah, di sini kita total ada 32
Nah, kita langsung pilih 3 aja ya. Yang pertama dari Kak Yurma.s. Apa saja plus minus untuk reksadana berbasis ESG ini, Pak? Baik jangka pendek ataupun panjang. Positif dan negatifnya apa kira-kira? Ya, mungkin positifnya tadi kita bisa sebagai investor bisa mendapat reksadana yang isinya saham-saham yang sudah disaring, saringannya double lah, boleh dibilang. Saringannya double. Jadi kalau misalnya market naik atau turun, volatile, memang pasti akan terdampak ya, nggak mungkin nggak terdampak karena ada systemic risk. Tapi kita yakin perusahaan-perusahaan di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang bagus, yang waktu cycle-nya berbalik, dia akan ikut juga gitu loh. Jadi, dan in the long run, saham-saham ini masih akan striving, masih akan bagus, itu yang kita pilih. Nah, memang kekurangannya adalah memang balik lagi, semua itu tergantung dari risk profile investor masing-masing ya. Kalau memang investornya tipenya mencari yang agresif atau yang mencari cuan dalam waktu singkat langsung banyak, memang ini bukan produk yang tepat gitu. Jadi memang kita tidak mau oversell this product juga untuk menjanjikan return yang bombastis, bukan, memang positioning kita bukan di situ, tapi kita menjanjikan ketenangan buat investor buat berinvestasi jangka panjang. Dan kalaupun ada investor yang tiba-tiba butuh dana lah atau apa, butuh harus dicairkan segera, kita likuiditas kita tidak bermasalah, karena memang kita juga invest ke saham-saham yang likuiditasnya bagus, fundamentalnya bagus gitu. Jadi bisa dicairkan kapan saja. Gitu. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Kak Yuma S. Terima kasih atas insight-nya juga, Pak Stefanus. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak, sebentar saya lagi filter. Dari Kak Dindra KM. Apakah investasi di reksadana berbasis ESG itu aman? Aman. Oke, baik. Soalnya pada dasarnya ya nggak jauh, justru mungkin lebih aman kali ya Pak dibandingkan reksadana pada umumnya ya. Betul. Karena reksadana saham yang ada di pasar juga strategi mereka dan risk profile mereka juga berbeda-beda. Ada yang moderat seperti sustainable equity, ada juga yang agresif. Jadi memang kita harus tahu juga risk profile dari manajer investasi dan reksadana sahamnya. Oke, baik. Kemudian kita pilih mungkin dua pertanyaan lagi ya, berhubung waktu kita sudah cukup mepet. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ini kan kita total ada 32, nanti yang nggak sempat dijawab tapi kalian masih mau tahu lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung DM aja ke Star AM, star.asset management. Jadi make sure kalian follow Investna dan juga Star AM. Kalau kalian mau tanya apapun lah terkait produk ini ataupun tentang Star, nah nanti akan dijawab langsung oleh Star AM. Oke. Kemudian dari pertanyaan lagi dari tadi ini dari Kak Artika nanya beda reksadana berbasis ESG dengan reksadana pada umumnya apa? Ya mungkin secara garis besar ya Pak, kalau misalkan reksadana ESG ini ada filter untuk perusahaan-perusahaan yang memang sustainable, jangka panjang, dan juga masuk pada koridor yang bisa memenuhi kriteria ESG ya, atau dalam arti lain lebih ESG lebih sustainable seperti itu. Kemudian dari Kak Hatsune _Ichika, Pak, apakah tren ESG ini akan terus berlanjut ataukah hanya tren jangka pendek saja? Ini tren structural, jadi menurut kita akan terus berlanjut untuk jangka panjang. Oke, baik. Itu jawabannya Kak Hatsune Ichika, dan kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Picker Trick, kapan Star Asset Management mengeluarkan reksadana terproteksi lagi? Nah, itu mungkin nanti kita bisa di DM aja ke Star Asset Management, nanti mungkin dari tim sales kita akan ngejawab ya on the pipeline. Oke, baik. Ya sudah, sepertinya itu semua pertanyaan yang bisa kita jawab hari ini. Kalau misalkan kalian balik lagi masih punya pertanyaan, mohon maaf jika belum sempat terjawab berhubung limitation waktu, kalian bisa langsung DM ke Star Asset Management nanti langsung.
Ya, pasti langsung dijawab oleh langsung akan dijawab oleh ya mungkin Pak Stefanus ataupun tim lainnya dari Sarab. Ya, Baik, siap. untuk 3 penanya terbaik hari ini kita langsung pilih aja tadi dari Kak Yurma.s, Kak Hatsune underscore Ichika, dan juga Kak Sticker Trick boleh lah. Nah, tapi make sure buat ditanya langsung ke IG-nya star.asset management ya. Dan jangan lupa buat follow @investnow dan juga @star.assetmanagement. Baik, terima kasih Pak Stefanus atas waktunya, atas insight-nya. Terima kasih banyak karena Terima kasih hari ini banyak saya pun atas belajar banyak. Yes, terima kasih kesempatannya Mas juga. Cyril. Yes, terima kasih kepada teman-teman semua yang nonton pada sore hari ini. Nanti yang 3 pemenang terpilih ini kalian bisa langsung DM ataupun nanti juga akan langsung di DM oleh kalau nggak bisa DM. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ataupun yang kurang berkenan di viewer semua. Selamat bertemu di lain waktu. Thank you so much. Mari Pak. Ya, thank you Mas Cyril, teman-teman semua.